Selama ini yang kita tahu, DM tipe 1 itu pasti memerlukan treatment atau tambahan insulin, baik dalam bentuk pen ataupun pump. Tapi ternyata DM tipe 1 juga ada yang tidak memerlukan atau tidak perlu suntik insulin. Apakah selama ini kita sudah salah paham? Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sultan di catatan Syakir. Teman-teman pernah dengar gak sih? Atau mungkin pernah bertemu dengan teman DM tipe 1 lainnya yang hasil GDS-nya bagus, tapi waktu ditanya dia gak suntik insulin? Kalau pernah, berarti teman-teman sudah bertemu dengan teman DM tipe 1 yang sedang berada di dalam masa honeymoon period. Belum pernah dengar istilah ini? Atau mungkin udah pernah dengar tapi masih gagal paham dengan konsep dari honeymoon period ini? Tonton video ini sampai akhir ya. Apa sih honeymoon period itu? Honeymoon period adalah sebuah fase di mana kadar gula darah kita yang punya DM tipe 1 sedang berada di ambang batas normal dengan sedikit bantuan insulin atau bahkan tidak sama sekali. Pada kurun waktu ini juga biasanya akan membuat kita terkecoh dan akan muncul sebuah pemikiran seperti ini. Udahlah ya, gak usah suntik insulin, kan udah gak diabetes lagi. Tapi, teman-teman perlu digarisbawahi. Kalau masa ini memiliki batas waktu dan at a certain point kita akan membutuhkan insulin lagi. Kok bisa gitu? Bisa dong teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kita akan kembali lagi ke konsep awal, yaitu bagaimana DM tipe 1 terjadi. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan salah satu kondisi autoimun, di mana beta sel pankreas yang menghasilkan insulin diserang atau dirusak oleh sel darah putih kita. Sehingga kemampuan pankreas untuk menyediakan insulin di tubuh jadi berkurang atau bahkan menghilang. Pada umumnya, diagnosa diabetes terjadi pada saat 30% beta sel pankreas masih berfungsi. Sehingga masih ada beberapa insulin yang dikeluarkan dan digunakan oleh tubuh. Ini dia yang kita sebut dengan masa honeymoon period pada DM tipe 1. Di mana insulin dari luar tubuh akan dikeluarkan dengan dosis yang rendah atau bahkan tidak sama sekali. Tapi lagi-lagi, masa ini hanya bersifat sementara, dan pada akhirnya beta sel pankreas yang berfungsi tadi juga akan rusak. Jadi siapa aja nih yang bisa mengalami honeymoon period? Kalau berdasarkan konsep tadi, tentu saja orang-orang yang baru didiagnosa DM tipe 1. Tapi lagi nih, honeymoon period bukanlah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap orang yang memiliki DM tipe 1. Bahkan untuk yang mengalami honeymoon period itu sendiri juga ada yang beragam. Ada yang bertahan sampai beberapa minggu, ada yang sampai beberapa bulan, bahkan untuk kasus yang spesial, dia ada yang bertahan sampai beberapa tahun. Ya, honeymoon period memang terdengar magical, tapi kita gak bisa jadi take it for granted. Gak bisa gitu kita ngegampangin. Nanti aja dah disiplin diet dan treatment insulinnya. Ngomong sekarang lagi gak disuntik, mending dipakai puas-puasin aja dah. Makan makanan manis dan hidup santuy dan mantuy. Duh, jangan gini ya teman-teman. Di sisi lain, honeymoon period memang perlu kita syukuri. Tapi bentuk mensyukurinya bukan dengan cara lepas kendali. Justru ini harus kita jadikan sebagai sarana untuk membiasakan diri dengan pola hidup sehat yang mana nantinya kita akan gunakan sehari-hari. Kenapa? Karena membiasakan diri itu bukanlah sesuatu yang mudah dan nggak akan secara tiba-tiba terbiasa gitu. Jadi, fase honeymoon period ini perlu kita jadikan sebuah sarana untuk membiasakan diri dengan lifestyle baru dan juga berdamai dengan DM tipe 1. Kalau berdamai lebih awal, insya Allah menjalaninya juga akan enjoy loh. Pengalamanku dengan honeymoon period juga cukup berkesan. Karena waktu itu sempat bunda dan aku udah kayak master gitu. Jagolah dalam hal ngejaga gula darah di keadaan normalnya. Terus waktu itu HbA1c ku juga turun super banyak. Belum lagi kalau lagi sharing dengan teman-teman DM tipe 1 lainnya, bunda itu happy banget. Karena dosis insulinku itu lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Waktu itu memang aku belum kenal dengan istilah dari honeymoon period ini. Cuma waktu itu kita lebih sering aja kontrol ke dokternya. Nah, yang mau aku syukuri di sini adalah dengan hasil dan progres positif di awal perjalananku dengan DM tipe 1, bunda jadi gak anggap enteng mengenai lifestyle baruku ini. Malah bisa jadi penyemangat. Oh,
Ternyata bisa loh kita terapkan healthy lifestyle ini dalam kehidupan sehari-hari, gak sulit, dan hasilnya terlihat gitu. Jadinya kayak sekarang nih, misalnya aku ngehadapin suatu kesulitan dalam mengontrol gula darahku kalau lagi puber atau sakit, aku jadi gak gitu sulit untuk menariknya kembali ke batas normalnya. Karena penambahan penyesuaiannya udah gak gitu banyak. Pokoknya, untuk teman-teman DM tipe 1 yang sedang berada di dalam masa honeymoon period, please, don't take it for granted. Jadikan ini sebagai fasilitas untuk latihan dalam menyesuaikan pola hidup sehat yang baru dari Allah. Gimana nih kenalan dengan honeymoon periodnya? Semoga udah gak pusing, gak bingung, dan gak anggap enteng lagi ya. Ingat ya teman-teman, perjalanan DM kita itu pasti berbeda-beda. Jadi untuk teman-teman yang dapat waktu bonusnya lebih banyak, semoga kalian bisa manfaatkan untuk melatih healthy lifestyle-nya. Dan untuk teman-teman yang gak ngelewatin atau mungkin honeymoon periodnya cuma sebentar, jangan berkecil hati. Karena itu artinya Allah tahu bahwa kalian itu tangguh dan bisa mulai berjuang lebih awal. Semangat! Aku Sultan, sampai jumpa di catatan saya kira berikutnya.